Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Selamat siang dan juga salam dan bahagia. Terima kasih kami ucapkan dan juga selamat datang kepada hadirin yang telah berkenan hadir. Bapak Ibu, langsung saja kami persilakan kepada narasumber Ibu Siti Masfufah Iriani untuk menyampaikan materi tentang budaya positif, dan juga nanti tidak hanya materi Bapak Ibu yang akan disampaikan oleh Bu Riani, gitu kan sebutan akrabnya ya Bu Riani, tapi setelah Bu Riani nanti menyampaikan materi budaya positif, nanti Bu Riani juga akan berbagi praktik baik Bapak Ibu. Yaitu berbagi praktik baik tentang keyakinan kelas. Jadi Bu Riani ini sudah melaksanakan pembuatan keyakinan kelas bersama dengan muridnya di jenjang TK Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat dan pertemuan kita hari ini diberi keberkahan. Berdoa dimulai. Nantinya bisa memperlancar pada pertemuan kita di siang hari ini. Bapak Ibu hebat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan atas waktu dengan semua yang telah menghadiri undangan dalam acara diseminasi budaya positif. Ilmu ini saya dapat dari CGP Angkatan 11 dan saya ini bertugas untuk memberikan praktek baik kepada rekan-rekan semua. Semoga ilmu yang saya dapat ini bisa bermanfaat bagi anggota yang lain. Bapak Ibu, saya izin share dulu ya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah? Ya, mari kita mulai bersama. Di sini saya sudah perkenalkan, nama saya Bu Siti Masfufah Iriani akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif di sekolahan. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada peta konsep, ada 6 peta konsep budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Pada bab yang pertama, kita akan membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Tentunya kita masih berpusat pada teacher center, sekarang dirubah menjadi student center. Pembelajarannya sekarang berpusat pada murid dan murid, karena kita adalah akan memerdekakan murid kita. Melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran yang dirancang harus memenuhi kebutuhan dan karakteristik beragam dari masing-masing peserta didik agar proses belajar pun menjadi lebih bermakna. Yang dulunya kita kurikulum kurtilas, sekarang
kita pindah menjadi kurikulum merdeka. Itulah yang dinamakan pembelajaran dengan paradigma baru. Yang dulunya teacher center, sekarang berubah menjadi student center. Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak ada hukuman sama sekali. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini tercantum pada dimensi profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak dan Ibu guru semua sudah hafal tentang profil pelajar Pancasila. Ayo kita Bapak dan Ibu, kita coba dibuka pesan suaranya. Kita bernyanyi bersama profil pelajar Pancasila. Yuk monggo Bapak Ibu. Hidupkan semua. Ambil tepuk tangan ya. Aku suaranya double. Pancasila beriman dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif dan Bagi Bapak Ibu hebat. Lanjut lagi, next. Bapak pendidikan kita yang bernama Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin diri dapat membuat orang menggali kompetensinya menuju ke sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Motivasi internal itu yaitu motivasi yang ada di dalam diri anak itu sendiri. Kalau motivasi eksternal merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya penghargaan. Nah, di sini yang dimaksud motivasi eksternal adalah seperti reward, seperti ancaman, penghargaan, ataupun hukuman. Itu juga termasuk dari motivasi eksternal. Menurut Alfikon, bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Yang dikatakan pembelajaran sesungguhnya yaitu tindakan. Aku fotokopi 10 tunggu latihan belajar itu ini ya. Maaf Bapak Ibu, saya pindah lokasi dulu sebentar ya, karena di sini suaranya agak berisik. Maaf Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi ya.
3 keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Coba Bapak Ibu yang bisa menjawab, monggo bisa angkat tangannya. Tinggal baca loh itu Bapak Ibu. Ayo siapa yang mau berani menjawab? Halo? Oke, Pak Aan telah mengangkat tangannya. Monggo silakan Pak Aan. Suaranya tidak terdengar, Pak. Halo Pak Aan, suaranya? Itu banyak Bu yang angkat tangan, ada Bu Nur Anita, ada Dik Sela, Ibu Diana Ule, Pak Aan, Bu Dia, Bu Putri Nabila. Bisa dipersilahkan salah satu Bu untuk menjawab pertanyaan dari Bu Riani. Halo Pak Aan, suaranya tadi tidak kedengaran, boleh diulang sekali lagi? Pak Aannya sudah turun tangan Bu. Iya, oke. Kan? Saudara Anita dan Dek Sila itu kepencet atau bagaimana nggih? Monggo sekarang kita lanjut nggih. Mengapa kita harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini sudah ada jawabannya di paling bawah. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini ada contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Jawabannya adalah demi keselamatan kita sendiri. Terus, contoh yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya di sini adalah untuk kesehatan diri kita sendiri. Nah, nilai-nilai keselamatan inilah yang disebut dengan keyakinan. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Biasanya kan ada yang mau memakai helm karena takut ditilang. Itu berarti tidak ada motivasi dalam diri. Kalau motivasi dalam diri itu saya memakai helm karena untuk keselamatan diri saya. Nah, terus ada contoh yang kedua tadi, mengenakan masker dan mencuci tangan, jawabnya untuk kesehatan. Di sini kita karena untuk mengikuti aturan sekolah, berarti itu motivasi dari eksternal. Motivasi internalnya yaitu saya itu mencuci tangan supaya badan saya tetap bersih. Nah, itu perbedaannya peraturan kelas sama keyakinan kelas itu seperti itu, Bunda. Terus, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Cara membuat keyakinan kelas yaitu keyakinan lebih abstrak daripada peraturan yang rinci atau konkret. Kalimat keyakinan kelas agar mudah diingat. Sedikit saja agar mudah diingat. Kalimatnya singkat, padat, dan mudah dipahami. Berupa pernyataan universal. Dapat diterapkan di kelas
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dibuat dalam bentuk positif, dan yang paling penting adalah semua warga kelas itu ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, nanti di akhir sesi ini akan saya perlihatkan tentang cara membuat keyakinan kelas di TK Dharma Wanita Pecangaan sesuai dengan kondisi anak-anak ya, tentunya. Motivasi perilaku itu untuk menghindari ketidaktaatan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba terjadi. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Berbeda dengan hukuman, tadi tidak terencana, kalau konsekuensi terencana dan disepakati bersama. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. 3. Sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan di sini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Restitusi adalah salah satu cara yang paling baik untuk belajar murid mengubah dari kebiasaan kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari dirinya sendiri. Nah, di sini ada pertanyaan tentang tindakan guru. Kira-kira ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Mohon nanti bisa ditulis di kolom chat ataupun bisa dibuka rekaman suaranya ya. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu semua yang ada di sini, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, ada yang bilang hukuman. Terus apa lagi? Coba kita lihat bersama-sama jawabannya. Ini terima lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira menurut dan Hukuman dulu. rasa coba kita lihat. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah hukuman. Karena ini anak lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini adalah hukuman secara fisik. Terus yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi?
Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Coba kita lihat. Tara. Hukuman. Karena anak disuruh push up. Push up ini adalah hukuman secara fisik. Pertanyaan yang keempat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira ini hukumankah ataukah konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi, ya. Betul sekali, 100 buat budak-budak semua. Lanjut. Pertanyaan yang berikutnya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Sekali. Jawabannya adalah konsekuensi. Pertanyaan selanjutnya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, saat ini sepatu. Kira-kira hukumankah atau konsekuensikah? Hukuman. Hukum. Coba kita lihat jawabannya. Apa itu adalah hukuman. Terus yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukumankah ataukah konsekuensikah? Hukuman. Ya, kita kutuk jawabannya. Konsekuensi. Iya, jawabannya hukuman. Karena anak mengelilingi lapangan ini termasuk Konsekuensi. hukuman fisik. Berarti Bapak Ibu semua sudah pintar-pintar dan sudah memahami antara hukuman konsekuensi. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dalam dan dengan penghargaan. Hukuman di sini sifatnya menyakitkan bagi murid. Terus murid menjadi takut, murid menjadi tidak nyaman, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, serta murid menjadi rendah diri. Sedangkan di sini penghargaan, padahal itu kalau dikasih reward, bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Pasti kalau anak dikasih reward merasa senang. Tapi di paradigma baru ini, reward itu sebaiknya dihindari. Karena apa? Karena setiap murid harus dalam menerapkan disiplin positif itu harus tertanam di dalam diri mereka sendiri. Tidak dari motivasi ekstrinsik, tidak dari mengharap imbalan, mengharap penghargaan, ataupun dari ancaman seorang guru. Penghargaan ini tidak efektif dan merusak hubungan. Biasanya kalau satu anak dapat bintang 5, kalau kita di TK kan biasanya teman saya kok dapat bintang 5 Bu, sedangkan saya kok cuma dapat bintang 3. Kemungkinan besar itu anak hubungannya antara yang mendapat bintang 5 sama bintang 3 itu agak sedikit cemburu, akan membuat kecemburuan pada anak-anak. Kemudian merampas hak anak juga termasuk. Merampas hak menghargai diri anak, mematikan kreativitas. Hati-hati dengan penghargaan, karena dengan penghargaan anak akan cenderung lebih ketergantungan. Saya mau melakukan bukunya kalau dikasih hadiah. Kalau tidak ada hadiah, saya tidak mau ikuti bu guru. Biasanya seperti itu. Dengan seperti penghargaan kita hilangkan saja. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Sekarang
Tidak terdengar lagi, Bu. Tidak terdengar lagi. Bapak-bapak kata saya tidak bisa berjalan. Sekedar mohon maaf kalau itu apakah selesai yang sudah terlihat? Sudah terdengar, Bu. Ya, mohon maaf bisa lanjut kembali, baik. Tadi kan sudah konsep disiplin dengan kalimat gagal. Ada dua, yaitu pengumuman dan penghargaan. Sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsep disiplin identitas sukses ini ada juga, yaitu konsekuensi dan restitusi. Mari kita bahas bersama-sama tentang konsekuensi. Konsekuensi ini penguatannya jangka pendek, adanya monitoring berkelanjutan, adanya stimulus respon, murid menghargai peraturan, murid membuktikan kesalahan, terus ada tunjangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Kemudian yang restitusi ini, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan, murid menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Menetapkan teori kontrol dirinya sendiri yang memegang kontrol. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini terdiri dari 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa cinta, penguasaan, kebahagiaan dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup ini yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, dan makanan. Contohnya sudah ada di dalam sini, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Inilah yang dimaksud kebutuhan hidup manusia. Sedangkan kasih sayang yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meneliti kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Misalnya rasa diterima, kepedulian, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Terus yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompetensi, menjadi terampil, diakui, dan prestasi keterampilan kita dan memiliki harga diri. Anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dalam selalu ingin mencapai yang terbaik. Di sini penguasaan dan harga diri, kemudian untuk dianggap pemimpin yang berprestasi, ingin diakui dan ingin didengarkan. Yang selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan adalah kebutuhan akan mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak yang punya kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu pengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru. Jadi
menarik. Kebebasan ini mencakup bahan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan Bapak-Ibu, jika kita hidup tanpa adanya kenikmatan, berarti sangat menyedihkan kan? Nah, saat mereka bermain, ketika anak-anak bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkontribusi, maksud saya berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau dengan teman, suka melucu, dan biasanya anak itu menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku, mereka masih terlihat lucu karena anak-anak itu lucu sekali nih. Setiap melihat anak-anak itu selalu bahagia. Saya ketika itu tidak ada refleksi. Kalau kita di rumah ada masalah, tapi di sekolah ketika bertemu dengan anak-anak, masalah di rumah itu seperti tidak ada masalah. Di sini ada contoh kebutuhan bertahan hidup. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A datang kepada Ibu Ambar mengeluhkan bahwa tingkah Doni sering mengatakan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu Anda, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan kami melakukan hal itu? Sekarang kita coba pikirkan bersama-sama. Ketika Ibu Ambar bertanya kepada Doni tentang anak Doni merampas dengan paksa, meminta dengan paksa makan siangnya teman-teman. Kalau ditanya dari ketika ditanya, dia berkata karena alasannya lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan yang sedang terjadi di Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Masih di kasus Doni tadi meminta makan siang temannya dipaksa, tetapi jika Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia, terus teman-temannya itu melaporkan ibunya dan ibunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan Doni, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih dan cinta kasih sayang dari orang tuanya. Tetapi kejadian tadi apabila Doni menjawab, dia merasa hebat karena temannya jadi takut sama dia dan dia menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, kasus 4, jika Doni kata dari Ibu Ambar tadi, dia menjawab rasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan makanan sama. Karena itu dia mencoba makanan teman yang beraneka ragam itu tadi dengan cara meminta paksa, maka Doni berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Karena tadi dia selalu memberikan makanan yang sama oleh dia, sehingga dia ingin membebaskan diri, ingin makan yang beraneka ragam, bosan
dengan makanan yang diberikan ibunya itu melulu. Tetapi jika Ibu Ambar menanyakan Doni tadi, jawaban Doni karena iseng saja Bu, dan dia memiliki ekspresi teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu Bu. Temanku lucu, aku cuma iseng. Lah maka berarti Deni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang berperilaku kita, maka perubahan perilaku positif akan dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif daripada negatif. Nah, sekarang kita sebagai seorang guru, apabila ada murid yang notabene mohon maaf ada yang iseng ataupun ada yang menjadi temannya, jangan langsung menyalahkan anak itu, tetapi kita sebaiknya mencari tahu, bertanya dulu kira-kira anak itu melakukan itu seperti apa alasannya, baru kita memiliki kesimpulan berarti anak ini butuh kebutuhan apa. Anak itu biasanya itu yang unik, yang tidak mau diam, itu berusaha mencari kebutuhannya sendiri, mencari kebutuhan itu sendiri. Terus di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah pada anak-anak, guru bisa menjadi teman, dan guru bisa menjadi pemantau, guru bisa menjadi manajer. Contoh peragaan yang dikutip dari Yayasan Pendidikan tahun 2007, di mana ada seseorang murid yang melanggar suatu peraturan di sekolah. Di sini ada kasus contoh penghukum. Guru sebagai penghukum itu nadanya suara tinggi, bahasa satu, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk berhenti kepada anak-anak. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat, sudah terlambat tergesa-gesa, terus di sekolah dimarahi gurunya. Kira-kira perasaan anak itu seperti apa? Padahal itu terlambat tidak disengaja. Akibatnya kemungkinan murid marah dan menaruh rasa dendam bersifat agresifnya. Bisa jadi sesudah kembali hidup, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sebelum sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak gurunya dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku karena merasa dendam tadi kepada gurunya. Hati-hati dengan menghukum anak-anak akibatnya sangat fatal. Terus di sini ada contoh 5 posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya ini dengan suara melas, halus, sedih, dengan hukuman tadi, bahasa tubuhnya merapat pada anak langsung. Contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji kepada ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa sekarang senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, kira-kira perasaan ketika ditegur seperti cara ini halus tetapi menyakitkan, mengenal langsung kepada hati seorang anak. Akibatnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum, karena
emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid pada dengan hukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya. Kalau tadi kan murid bisa menumpahkan amarahnya lewat tadi, lewat mencoret-coret saja. Dia memukul tembak atau apa, dia melampiaskan. Tapi kalau merasa salah, dia itu merasa saya ini kok menunjukkan guru saya ya. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. 3. Posisi kontrol sebagai teman. Nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh rapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Di sini ada contoh, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada bapak kan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ibu. Ya sudah tidak apa-apa. Di sana nanti Pak bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Nah, kira-kira kalau murid melihat gurunya seperti senyum-senyum pada teman, kira-kira anak merasa senang apa tidak ya? Tidak merasakan beban ya anaknya itu. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari sisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nada datar, bahasa tubuh yang formal. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Ya tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Kira-kira bagaimana perasaan saya jika dilakukan seperti ini? Tidak dihardik, tidak merasa anak ini dirasa dihukum, tetapi ditanya dengan bahasa yang datar. Akibatnya, murid memahami sanksi yang harus dijalankan. Murid menyadari karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Pemantau ini walaupun tidak seperti hukum membuat merasa bersalah ataupun teman-teman, sebagai pemantau pun murid juga tidak nyaman karena ada hukumannya itu tadi, harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, posisi kontrol yang paling baik adalah sebagai seorang manajer. Nada suara lurus, bahasa tubuhnya tidak kaku mendekatkan murid. Contohnya yaitu guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, tahu Pak. Guru, ya, jadi terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Ya Pak, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Nah, guru ini menjawab lagi, baik,
itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usaha untuk memperbaiki diri. Di sini, guru berusaha untuk memperbaiki masalah, malah menghukum anak-anak. Kira-kira bagaimana perasaan murid jika diperlakukan sebagai kontrol guru sebagai manajer ini? Akibatnya yaitu maka suara harus baik, maka pada posisi manajer maka suara harus baiknya terus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari murid, berkaca tinggi atau bersikap seolah-olah menyesal tampak sakit sekali akan perbuatan murid, ataupun bersendagurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, dia sudah mengetahui masalahnya terlambat dan mau memperbaiki dirinya, dan sesuatu perlu terjadi. Bila mengambil posisi pemantau, akan melihat konsekuensinya apa peraturannya. Namun pada posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentunya dengan bimbingan guru. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, membuat merasa bersalah. Penghukum berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Ini dengan hukuman fisik, membuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya lihat aku berusaha tidak seperti ini. Nah, ini adalah kata-kata membuat merasa bersalah pada anak, dan ini itu malah berbahaya karena mengenai hati anak. Contoh yang kemarin, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main games. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Kalau posisi kontrol guru sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya kan? Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Posisi kontrol guru sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Posisi kontrol seorang guru yang paling tepat kita terapkan di lembaga kita yaitu posisi sebagai manajer. Nah, sekarang coba ada pertanyaan sedikit, bisa Bapak Ibu jawab bersama-sama ya. Posisi kontrol apakah ini? Kalimatnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira masuk posisi kontrol yang apa ya? Halo, Bunda. Halo Ayah Bunda, masih terdengarkah suara? Ya, masih Bu. Coba dijawab Bunda. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa? Apakah saya teman, pemantau, ataupun manajer? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Ada lagi jawabannya? Coba kita lihat jawabannya. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Membuat merasa bersalah pada anak-anak. Next. Posisi kontrol apakah hari ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Kira-kira posisi kontrol apakah yang tepat ini Bunda? Penghukum Bu. Iya, penghukum. Coba kita lihat jawabannya. Iya sekali, betul sekali apa? Menghukum. Karena ada menghukum fisik, disuruh lari lagi. Terus lanjut
kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi kontrol apakah aku? Apa Bunda? Posisi kontrol apakah aku? Manager, apalagi? Yuk, kira-kira apa? Manager, coba kita lihat. Iya, betul sekali. Manager, beri aplaus kepada bunda-bunda semua. Yang selanjutnya, ayolah lakukan Bapak Ibu. Kira-kira posisi kontrol apakah hari ini? Teman, Bu. Teman. Engkau Burumian. Posisi kontrol apakah hari ini Burumian? Ya teman, coba kita lihat. Betul sekali. 100 buat bunda-bunda semua sebagai teman. Selanjutnya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan pada terlambat? Kira-kira posisi kontrol apakah ini? Apa Bunda? Memantau. Ada yang teman, ada yang memantau. Nah, jawabannya adalah posisi kontrol pemantau. Berarti mudah-mudahan semua sudah paham ya. Posisi kontrol itu yaitu membuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dan tentunya harapan kita bisa menjadi demikian sebagai manajer kepada murid-murid kita, dan juga bisa menjadi pemantau juga perlu diperlukan sebagai seorang guru. Nah, yang nomor 6 terakhir ini yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Di sini ada banyak ciri-ciri segitiga restitusi. Ciri-ciri restitusi yaitu mengubah kebiasaan dari cenderung untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari dirinya sendiri. Ini menurut Dr. William Kaiser menyatakan seperti itu. Orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Nah, sekarang kita evaluasi diri kita sendiri. Kira-kira kita seperti guru yang seperti apa? Segitiga restitusi ini yaitu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki lingkungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter tindakan. Restitusi ini menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Di sini ada bagan segitiga restitusi dibentuk segitiga. Yang pertama itu yang kita lakukan menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, pertanyaannya biasanya seperti ini. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas dengan menanyakan apa keyakinan kelas pasal. Nilai-nilai apa saja yang kita sepakati. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, sekarang sekian dan terima kasih. Di sini saya berbagi baik saya tentang keyakinan kelas yang ada kita buat kesepakatan di Dermawan. Nah, di sini saya mau menampilkan. Nah, kira-kira dari sini sebelum saya menampilkan YouTube, sudah saya upload. Oke, masih dengar Bu? Itu masih dengarkan dengan suara saya? Oke, masih Bu. Masih. Ya, silakan Bapak Ibu peserta webinar jika ada ingin mengetahui lebih jauh tentang pemaparan Bu Riani, kami persilakan. Atau mungkin Bapak Ibu ingin memberikan komentar yang positif terhadap pemaparan Bu Riani tentang budaya positif, akan senang sekali kami menerimanya Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu mau memberikan saran atau masukan seperti itu terhadap materi ini atau pemaparan yang disampaikan Bu Riani, juga akan senang hati kami akan menerimanya Bapak Ibu. Silakan, kami tunggu Bapak Ibu. Sepertinya Bu Riani ini, Bapak Ibu peserta ini tadi menyimak dengan antusias ya Bu Riani. Oh iya, ini ada Ibu Siti Oriza Salsianti. Silahkan Ibu, ada yang ingin disampaikan. Terima kasih Ibu. Saya ingin tanya, apabila umpamanya dengan segitiga restitusi ternyata siswa tidak berubah, apa yang harus kita lakukan Bu? Terima kasih, hanya itu saja. Bapak Ibu, saya mau berusaha menjawab atas pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Bu Siti Oriza. Bu Siti Oriza. Nah, kita sebagai seorang guru, kalau kita sudah menerapkan disiplin positif dengan penerapan segitiga restitusi, tetapi kalau bisa tidak berhasil yang kita terapkan kepada murid, itu kita sebagai seorang guru harus memiliki pikiran yang positif thinking. Kita berharap bahwa murid-murid kita
membiasakan seperti itu terus, pasti akan berubah kok Bunda. Semuanya itu karena kita membutuhkan proses. Tidak satu kali kita akan berhasil, tetapi kita mencobanya beberapa kali supaya kebiasaan pada anak. Kalau sudah kebiasaan anak, insya Allah hati anak-anak juga akan tumbuh dan bisa menerapkan budaya positif juga kepada kita semua. Kira-kira seperti itu yang bisa saya jawab, Bunda. Apakah Bunda sudah merasa terjawab atas pertanyaan tadi? Sebenarnya sudah Bu. Cuman kebetulan siswa saya kan SMA ya Bu ya. Kalau SMA itu kan wataknya sudah terbentuk ya Bu. Kalau apabila anak sudah abai dari awal dengan berbagai macam dengan berbagai metode, bahkan dengan cara yang sangat memanusiakan seperti dengan segitiga restitusi itu kan seharusnya kan saya tidak semua anak tuh bisa berubah lagi sudah dari kecilnya sudah ketika saya masuk sudah terbentuk watak seperti itu. Selama ini kami kadang-kadang suka menyerah gitu terhadap anak-anak tertentu dengan pendekatan berbagai pendekatan. Ini kami hanya barat anak-anak negara agak sedikit frustasi terdengar, tapi ya itu karena berbagai macam itu pernah coba dengan cara melalui coaching, dengan cara segala ada banyak nggak banyak sih, ada beberapa anak tidak sama sekali tidak bisa berubah gitu. Jadi kadang-kadang saya harus cari dengan cara apa lagi yang harus diterapkan. Bunda, di CGP angkatan 11 ini juga saya mendapatkan teman yang SMA juga mengeluhkan, dari guru SMA mengeluhkan tentang anak sekarang di SMA itu beda. Kalau saya kan di TK Bunda ya, masih pada tahap masih sayang-sayangan, masih butuhkan pendidikan dari usia dini masih gampang dibentuk. Kalau sudah SMA itu kan karakter anak sedemikian rupa sudah terbentuk, diolah yang terus-menerus dan disertai dengan doa seorang guru, karena doa adalah salah satu jalan langit yang bisa meluluhkan hati setiap manusia. Berubah. Cukup Bunda? Ya cukup Bu. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Nah sekarang saya mau membagikan praktik baik saya tentang keyakinan kelas yang saya terapkan di TK. Karena ini anak TK, berarti berbeda dengan di SD, cara pembuatannya di SD, SMP ataupun SMA. Tapi jikalau ada kekurangan, mohon dimaklumi ya Bunda. Sebelum membuat keyakinan kelas, kita membuat
Pertanyaannya telah diizinkan bersama ibu. Lanjut tinggalnya membaca buku dalam membuat kesepakatan dari menjadi yang lebih positif. Kalimat positifnya yaitu buang sampah pada apa Mega? Buang sampah pada tempatnya. Kalimat positifnya buang sampah. Terus yang lagi, tidak boleh berebut mainan, tidak boleh mengikut, tidak boleh berkata kotor. Itu berarti kita ringkas menjadi kalimat positif. Oke, berarti saling menyayangi. Halo, saling menyayangi kan? Ya, kita masukkan guys. Saling menyayangi teman. Terus tadi ada antri kok didorong. Tidak boleh mendorong ketika antri. Berarti kalau kita jadi budayakan berarti itu namanya budaya. Tidak boleh dorong, tidak boleh mendahului. Apalagi barusan yang ini. Iya, dorong-dorongan. Terus sekarang apalagi tadi kesepakatan kelasnya. Tadi masuk saling menyayangi teman. Oke, tidak boleh masuk menyayangi teman. Terus apa lagi? Budaya 5S. Ketemu dulu. Gedung, alam, sama, sopan, dan santun. Budayakan tanggung jawab. Kalau kira-kira tadi kita buat peluang positif, maka budaya menjadi Nilai menghormati bisa ini. Menghormati sesama guru dan sesama teman. Terus ini budaya antri. Masuk nilai disiplin. Nilai apa nak? Oke, nilai disiplin. Budayakan 5S. Bukan termasuk nilai disiplin positif. Nilai apa nak? Disiplin positif. Baik. Ada 3 nilai yang kita sepakati bersama. Nilai tanggung jawab, nilai saling tiga nilai yang kita kesepakati bersama sama IPK, yaitu
mulai saling menghormati, saling menyayangi, dan nantinya kita berharap pada kelas TK ini anak-anak kita mendapatkan nilai-nilai yang seperti bersama. Kita nilai-nilai kesepakatan ini kita sepakati bersama akan lebih anak-anak yang membuat Oke, sekian dari saya. Apabila ada keluarin semuanya. Gimana mau liburan? Hotel dan tiket. Demikian yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya tularkan kepada panjenengan sedaya tentang ilmu saya yang saya dapat dari CGP Angkatan 11 ini. Mudah-mudahan memberikan kebermanfaatan kepada kita semua. Dari saya mengucapkan minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan sepenuhnya kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riani. Baik Bapak Ibu peserta, kita beri aplaus untuk narasumber kita. Ya, kirimkan emoji tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih atas responnya Bapak Ibu. Nah, ya Bapak Ibu yang kami banggakan, hari ini ya, pada webinar ini kita sudah mendapatkan banyak hal Bapak Ibu ya. Dari pemaparan tadi ya bisa kita simpulkan bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid yang menjadi ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga begitu. Dan budaya positif itu ternyata dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, serta menyenangkan. Ya, itu Bapak Ibu. Dan juga budaya positif itu dapat menumbuhkan sikap gotong royong, peduli, kolaborasi antar warga sekolah. Budaya positif juga dapat membantu murid untuk berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga bertanggung jawab. Bapak Ibu ya, karena dirasa sudah cukup. Oh ya Bapak Ibu, kami ingatkan Bapak Ibu untuk tidak lupa mengisi link daftar hadir yang sudah kami kirimkan dan kami sematkan di kolom chat Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang tadi belum sempat mengisi, kami beri kesempatan Bapak Ibu untuk mengisinya. Sudah ya Bapak Ibu, jadi tidak ada kendala ya Bapak Ibu dalam pengisian link daftar hadir ini. Jadi ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu selesai mengirim daftar hadir, jadi mengisi nama, instansi dan juga email, nanti sertifikat akan langsung terkirim di kotak masuk email yang Bapak Ibu tuliskan di daftar hadir tadi ya. Jadi tidak perlu menunggu kiriman sertifikat dari kami, tapi langsung masuk di email Bapak Ibu seketika setelah Bapak Ibu mengklik kirim begitu. Ada yang ingin disampaikan Ibu Hesrawati dan Ibu Supini serta Bapak Sudiarto. Sepertinya tidak ada ya, mungkin ya Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Siti Mustufah Iriani dan juga apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu peserta yang telah dengan antusias mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir dengan penuh semangat dan keaktifan ya Bapak Ibu. Sebelum kami akhiri, perkenankan saya akan membacakan sebuah pantun ya Bapak Ibu. Pergi belanja ke pasar Cikini, ketemu ibu-ibu di perempatan. Cukup sekian webinar ini, sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya Sustineke sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.